Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya kita dengan rakyat. Kayak begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme. Perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama. Perasaan yang terkoyak. Perasaan yang terbunuh keimanan saya. Perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Allah mengatakan, Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka kita bacaan. Saya membaca itu, saya air mata saya keluar, kemudian saya berikan Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita paham ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Di antara fungsi-fungsi konstitusi itu adalah membahas aspek legal, aspek perundang-undangan, aspek anggaran, dan aspek pengawasan. Dalam kaitan dengan rapat kerja hari ini, adalah terkait dengan RKL, terkait dengan anggaran tahun 2021. Dengan berbagai evaluasi yang kita kerjakan tahun 2019-2020. Hari ini menjadi sangat dinamis, karena sesungguhnya bukan persoalan anggaran semata-mata. Tetapi ada perasaan yang terbelah. Perasaan yang terbelah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, apalagi DPR dan pemerintah harus melakukan tugas masing-masing antara tugas legislasi dengan tugas eksekutorial. Fungsi check and balances terus berjalan, karena disinilah hakikat kita berdemokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dalam perspektif itu saya sebenarnya tidak ingin mengajari, tetapi saya ingin mengembalikan ingatan kita bahwa kita berdemokrasi ujung akhir adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Fungsi anggaran tidak lain adalah membangunkan keyakinan pada kita bahwa ujung akhir adalah membangun kesejahteraan, termasuk lewat dua fungsi Kementerian Agama. Pertama, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Yang menjadi gaduh sekarang ini, beberapa hari terakhir, ini Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua dan para anggota dan Pak Menteri, karena mohon maaf Pak Menteri, pernyataan-pernyataan Pak Menteri itu tidak lagi pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing, dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kedua, anggaran yang tidak berpihak itulah juga ikut memacu dan memicu hubungan yang retak antara DPR dengan Menteri Agama. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam, ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf. Karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa.
Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng, Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama, perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah, seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami, Pak, berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi, Pak Ali Tahir. Perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam. Mau Islamofobia, menghardik umat Islam. Dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar, almarhum Mali Fajar. Baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme begitu kuat. Sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri.
Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah, agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama, dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme. Yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya, supaya maksud dan tujuan anggaran ini dapat fokus sesuai dengan tujuan anggaran belanja kita. Demikian, mohon maaf jika ada berlebihan, tetapi rasa rindu kita kepada kekuatan bersama, check and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menjadi penting adanya buat kita. Nasrun minallah, wa fatihun fari wa basyiril mu'minin, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita acara ini, saya banyak sekali mendapat WA dari beberapa tokoh-tokoh ya masyarakat agama. Ini mereka menyampaikan kepada Menteri, tolonglah Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan obral mengatakan teroris, jangan obral mengatakan Islam itu swasta ganas. Ini tidak baik. Jadilah seorang Menteri Agama itu bertahta di hati umat, bukan justru sebaliknya. Nah, ini pesan moral mereka, sehingga tidak seolah itu jadi pijakan. Nah, bicara masalah radikal, kami belum pernah mendengar Pak Menteri mengadakan pendekatan edukatif terhadap kelompok radikal ini. Belum pernah. Belum pernah Menteri Agama mengeluarkan berapa persentase dari 85% umat Islam ini, berapa yang radikal. Kenapa yang kecil ini menjadi mainan? Kenapa yang besar ini tidak urus dengan baik? Apakah itu potensi untuk mendukung kita berbangsa dengan negara? Kenapa yang kecil ini yang kita jadikan mainan? Habis energi Pak Menteri bicara radikal, bicara teroris. Dia semakin dipijak mereka itu, mereka semakin melambung, Pak. Semakin besar mereka, Pak. Semakin sering Bapak sebut teroris, itu mereka semakin besar. Ketawa mereka. Nah, justru itu kami mohon ke Pak Menteri, hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan bicara radikal lagi. Kalau tidak ada radikal positif, kita tidak akan merdeka, Soekarno-Hatta, Pak. Jadi radikal ini jangan diartikan negatif. Radikalnya artinya positif, Pak. Jadi kami mengharapkan ini, jangan Menteri Agama menjadi pemicu. Jangan Menteri Agama jadi gaduh umat ini di tengah-tengah kita. Tapi penyejuk, Pak. Itu harapan kami kepada Pak Menteri. Kemudian dengan demikian, cobalah memang radikal itu yang mana, kelompok mana, Pak. Bukankah fungsi kita pembinaan? Di sini ada anggaran pembinaan agama, Pak. Ada pembinaan untuk agama, ada pembinaan keagamaan. Keagamaan itu kan ormas itu, Pak. Ini lemah. Lemah sekali Kementerian Agama ini pembinaan di bidang keagamaan ini. Kalau pendidikan agama oke, Pak, udah bagus. 83% total APBN kita Kementerian Agama ini untuk pendidikan agama. Tapi pembina
pembinaan keagamaan, ormas-ormas itu yang lemah. Jadi kalau ada kelompok radikal itu, Pak, dekati mereka, Pak. Jangan dijadikan musuh. Dan jadi jangan ini mainan teroris ini. Soalnya teroris ini disengaja isu-isu dibesar-besarkan. Padahal berapa persen lah manusia teroris di Indonesia ini, radikalnya itu. Nah, jadi kami harapkan ini hentikan, Pak, ngomong ini menjadi masalah besar. Ingat kata pepatah, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu sendiri. Nah, ini Bapak dah terkam orang sekarang. Iya, di mana-mana mesti hentikan itu, Pak. Pak, usulkan Menteri Agama atau berhenti aja lah. Usulnya hanya radikal, hanya radikal. Nah, yang kedua, Pak, termasuk sini Bapak menerima ASN ini. Masa radikal juga dimasukkan di sini? Kenapa narkoba yang menghancurkan negara muda, kenapa tidak dimasukkan sini? Narkoba, Pak. Kenapa radikal yang Bapak usut di sini? Narkoba yang menjadi musuh kita karena sekarang ini luar biasa narkoba di Indonesia. Kenapa tidak Bapak masukkan ASN ini? Berarti Bapak kalau narkoba orang bisa masuk ini. Ya kan? Karena tidak disebutkan. Radikal yang disebutkan. Ya kan? Narkoba tidak disebutkan. Pak, itu luar biasa narkoba ini musuh bersama kita sekarang. Menghantui generasi milenial kami. Yang menghancurkan negara ini. Kita luar biasa narkoba generasi. Kok tidak pernah bicara masalah narkoba pembinaan generasi muda. Kementerian Agama ini. Ini hancur, Pak, negara kita. Narkoba ini. Jadi kami janganlah terlalu radikalisme menghantui kita. Jangan itu, Pak, jadinya. Ini persyaratan ASN harus radikal, dicegah radikal. Nah, kemudian yang terakhir itu good looking kemarin, Pak. Ini luar biasa. Good looking itu Pak bahasa Inggrisnya saya pernah baca itu ganteng bagus, Pak. Iya kan? Ganteng bagus. Masa orang ganteng bagus dicurigai? Kan saya termasuk ganteng dulu, Pak, waktu muda ya, Pak. Betul. Ganteng, Pak. Di sekolah SMA saya jadi idola dulu, Pak. Ganteng. Ya, kan? Betul, Pak. Tapi saya tidak radikal, Pak. Ya, kan? Mungkin kalau Pak Menteri Agama waktu itu saya sudah dicurigai, sudah di bin saya kan. Ya Pak Menteri, ya kan. Iya. Kan sekarang pun sisa-sisa ganteng itu masih ada, Pak. Betul, betul Pak Menteri ya. Nah, jadi jangan, Pak, ya good looking itu kan ganteng, Pak. Yang tidak tepat terjemahan itu. Masa orang yang anak muda yang suka tahajud, baca Quran hafiz, ya rajin ke masjid, itu dicurigai sebagai bibit-bibit radikal yang didekati orang-orang tertentu. Sekarang Pak banyaknya bujang, Pak, takut, Pak, kena pinang, Pak, oleh mertuanya karena ini good looking ini kamu bahaya ini. Ya kan? Ini kan ucapan seorang menteri ini, kan luar biasa, Pak. Tidak bisa gitu, Pak. Ya, tolong, Pak, ya. Tolong.